Saya sengaja mengaji dengan berbahasa Indonesia karena banyak tamu yang hadir di Masjid Agung ini. Salah satunya ada yang dari Jakarta. Kebetulan Allah pilih beliau menjadi muslim. Setelahnya puluhan tahun menjadi non-muslim. Yang disebut mu'allaf. Maka pada hari ini kita sedikit untuk menjelaskan tentang masalah yang berkenaan dengan dasar-dasar hukum agama yang berkenaan dengan akidah, fikih, dan akhlak. Maka kita akan bahas sedikit tentang dasar-dasar itu, karena sepertinya beliau belum mengerti tentang dasar-dasar fikih. Maka kita akan kaji tentang masalah fikih yang sangat mendasar. Di beberapa kitab fikih itu pasti dibahas adalah masalah hal itu, yaitu Kitabut Thaharati halaman 12. Kitabut Thaharati ini bab menerangkan tentang mensucikan. La yasihul wudu'u, tidak sah wudunya. Wal guslu, dan mandi besar. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis. Illa bil ma'it tahuri, kecuali dengan air yang bersih. Wahwa, dan air tahur itu, air bersih itu menurut fikih Islam, alladzi lam taqa' fihi najasatun, yaitu air yang belum terkena najis. Wala syai'un, dan tidak terkena sesuatu perkara tohirun yang suci,
Yadzubu, yang menghancurkan. Walam yakun qalilan, dan kenyataan air itu sedikit. Walam yakun qalilan, tidak sedikit, dan kenyataannya air itu tidak sedikit. Musta'malan, tetapi itu sudah terpakai. Nah, ini harus dijelaskan sama saya. Jadi sholat itu akan sah apabila wudhunya sah. Gitu. Sholat itu akan sah apabila bersihkan mandi besarnya itu sah. Maka kenapa di dalam Islam itu seorang yang mukallaf, yang sudah dewasa, itu harus dikhitan. Ya. Memang khitan itu disebutnya sunat, makanya ada namanya disunatin. Nah, kan? Anak itu sudah disunat atau belum? Nah. Dalam hal ini untuk laki-laki di dalam Islam, sunat itu, berkhitan itu memang dikatakan sunat, yaitu jika dilakukan maka mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan nggak apa-apa tadinya gitu. Tetapi di dalam khitan ada kemadaratan dalam hal tohur, membersihkan diri dalam berwudu. Karena sebelum wudu itu ada yang namanya istinja. Istinja itu artinya cebok. Nah, hebat-hebatnya Islam itu begitu, cebok juga diatur, ada aturannya. Tuh. Itu masalah kecil katanya, tetapi itu berangkai tentang sahnya sholat. Kalau istinjanya, kalau ceboknya itu salah, maka secara fikih itu tidak sah nanti. Itu. Maka dengan demikian, di saat seorang muslim yang dewasa, yang mukallaf gitu, menunaikan kewajibannya sholat, itu harus menunaikan wudu dulu itu, dan membersihkan ya daripada najasah. Nah, di salam ini seorang yang akan wudu ini, maka dia harus membersihkan kotoran-kotoran yang di bawah kuncup daripada zakarnya. Nah, artinya yang kepunyaan laki-laki, alat vital laki-laki itu harus dibuka.
Jika itu mudah, dibersihkan dulu gitu kan, dengan bersih sebersihnya, maka silahkan saja, tidak disunat juga, nggak apa-apa. Cuma hal itu akan memakan waktu dan menjadi akan sulit. Maka di dalam Islam khitan itu sunat tapi bermakna wajib karena melihat darurat itu. Nah, maka seseorang harus dikhitan. Kalau tidak dikhitan maka dia harus bersihkan dulu sebelum wudhu itu, apabila takut ada kotoran di bawah kulupnya itu ya. Bagaimana kalau saya ini tidak tahu dan belum dihitan gitu? Nah, itu diusahakan untuk dihitan kecuali kalau ada darurat. Jika dihitan maka akan membahayakan umpamanya, maka itu silakan saja pilih. Mau setiap mau wudhu dibersihkan ya, atau praktis dihitan. Kalau dihitan itu sudah bersih itu, sudah dihitan itu sudah bersih, tinggal wudhu saja, setelahnya istinja, ceboknya itu. Nah, maka kenapa pertanyaannya setiap muslim itu harus dikhitan? Kembali lagi kepada bab toharah, bab bersuci. Bersuci itu harus pakai air yang tidak terkena najis. Kalau air itu cuma satu ember kemudian kena najis, cipratan air kencing, nah, itu berarti tidak bisa dipakai wudhu. Tuh. Demikian juga disebutkan di sini kalau airnya juga banyak ya, atau dalam beberapa ember lah gitu, atau satu jolang, tetapi setelah wudhu airnya itu tumpah ke sana, tapi itu adalah bekas wudhu, itu airnya disebut air musta'mal, air yang sudah dipakai untuk mensucikan hadas, maka itu tidak sah dipakai untuk berwudu. Jadi tidak menjadi air yang mensucikan lagi. Nanti dijelaskan apa saja yang air yang boleh dipakai wudu atau yang tidak bisa dipakai wudu. Pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau air kelapa itu air yang suci? Bagaimana kalau dengan air kelapa kita berwudu? Jawabannya adalah tidak bisa. Kenapa? Karena air kelapa itu mensucikan, suci, tapi tidak untuk dijadikan sebagai untuk bersuci. Tohirun ghairu mutahhirin. Nanti kita bahas. Model ibu
ya wudu dengan air sirup itu tidak bisa, kecuali kalau airnya air mineral boleh, itu mah lebih bagus. Bagaimana Pak kalau dengan air sungai? Jika air sungai itu mengalirnya besar, itu Pak, tapi ada kotoran, asal kotorannya tidak terlihat, ya, boleh dipakai, asal airnya mengalir, tapi kotorannya jangan sampai terlihat. Itu. Bagaimana kalau saya berwudu di airnya yang keruh, boleh atau tidak? Kalau keruhnya itu dikarenakan air tanah saja, itu boleh. Tapi kalau airnya keruh karena limbah, itu tidak boleh. Limbah itu bau, nah itu tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai wudu. Tapi kalau keruhnya itu karena ya tidak jernih gitu, model air kolam, itu air yang karena ada lumpur gitu, boleh, asal lumpurnya tidak kelihatan ada najis. Bagaimana kalau wudu di air laut, boleh atau tidak? Boleh, itu mah ya. Kalau di air laut gitu kita wudu, habis berenang kemudian kita wudu, boleh, kan itu ada rasanya, nggak apa-apa ya, ada rasa asin, berbeda dengan sirup. Itu dikatakan di dalam fikih mah air laut mah boleh. Tuh ya. Bagaimana Pak kalau air itu cuma sedikit yang punyanya, cuma tidak seemer-emer aja nih, yang adanya itu cuma satu rantang gitu, atau 2 botol ini, tapi harus saya pakai wudu. Gimana caranya? Caranya adalah sedikit-sedikit ambil, kemudian walatrakan, tapi harus walatra. Cukup satu kali. Kalau memang airnya tidak, contohnya di tempat pengungsian karena musibah tidak ada air. Kayak dulu saya itu waktu terjadi Gunung Galunggung itu air sulit. Ada itu cuma ini. Ada coba segini gitulah, cuma 1 liter aja. Boleh gak? Boleh. Caranya adalah ya itu, asal walatra saja ke sini. Airnya itu harus walatra. Ya. Itu tekniknya saja kalau air sedikit. Jangan sampai nanti airnya mustakmal masuk lagi gitu. Kalau pakai ini mah nggak masuk lagi. Bagaimana Pak kalau untuk kaki dan sebagainya? Itu nanti cukup dibasuh saja, gitu, diusap. Nah ini teknis itu. Di dalam fikih itu ternyata hebat. Di dalam Islam itu
itu tidak memberatkan. Fikih ini fleksibel, fikih ini lentur. Jika ini harusnya begini, tapi tidak bisa, boleh begini, tak itu lenturnya itu. Sangat lentur sekali. Model sekarang kan di sini dikatakan bersuci itu harus dengan air. Kalau tidak ada air, nah maka ada solusi yang lain, yaitu tayamum namanya, dengan air atau dengan tanah. Tapi teknisnya tidak diawur seperti air begini. Ada teknis khusus. Kenapa air, jika tidak air boleh dengan tanah? Ini rahasianya karena yang paling dekat dengan manusia itu dalam kehidupannya air dan tanah. Bahkan ada yang aneh nih, kalau kita dijilat anjing, di dalam Islam itu kan anjing itu binatang yang haram, ludahnya haram, bulu-bulunya juga haram, itu. Itu anjing dan babi itu, dan juga bagong itu binatang yang diharamkan. Jika kita dijilat anjing, maka teknisnya kita harus bersihkan dengan 7 kali. 6 kali itu dengan dibasuh dengan air, kemudian pakai sabun mungkin saja. Nah yang ke-7 kalinya itu dengan tanah. Itu menurut fikih Islam harus dengan tanah. Kenapa demikian? Itu rahasianya. Karena kita sifatnya paling dekat dengan tanah. Dan tanah ini adalah unsur-unsur yang sangat erat hubungannya dengan asal usul manusia. Nah kembali lagi, jadi kalau tidak ada air maka boleh dengan tanah. Kalau tanah pun tidak ada maka boleh dengan debu. Debu saja, ada debu. Itu solusinya hebat. Seperti kita sholat di kendaraan, di kapal, kemudian kita air nggak ada. Wah kalau di kapal kemudian wudhu semuanya habis, air di kapal habis. Ya, kalau kita mempertahankan kita wudhu ini harus dengan air, itu biasanya ditegur oleh pramugari yang tidak bisa dan mengerti bahasanya. Cek urang mah tong make cai bisi beak da cai dengan sakedik, eta mah cuma sekedar air pembilas saja. Nah caranya gimana? Maka dengan tayamum. Makanya ada orang yang suka bawa tanah yang suka tanah karena dia saking mengikuti fikih yang di situ harus tanah, turab. Tetapi sebagian nggak usah, jika tidak ada tanah jangan bawa tanah. Itu juga nanti ditegur sama pramugari karena tanah itu mengotori ya
suasananya di kapal, satu orang bawa tanah. Wah, gimana kalau umpamanya itu jatuh, akan berserakan tanah semua. Maka dalam fikih Islam boleh dengan debu saja. Ya, debu itu hebatnya. Jadi dalam Islam itu sangat fleksibel, tidak memberatkan. Kalau kita mengajinya dengan baik, dalam fikih Islam itu sangat tidak memberatkan. Boleh saja. Tuh. Jadi itu praktis dalam beribadah. Wudu dengan air tidak ada, dengan air maka dengan tanah. Ada satu kejadian, saya ini pernah ke Lampung. Di Lampung itu, maaf, pada waktu itu saya mahasiswa semester 2. Saya ke Lampung dengan teman-teman, ada 5 orang. Biasa kalau hiburan itu main ke bioskop. Dari bioskop setelah selesai kita lapar. Di situ ada mie pangsit. Nah, waduh, kapan orang mie pangsit ayam. Kan itu menggiurkan. Akhirnya kita masuk yang berlima itu ke tempat mie ayam itu. Saya ini paling kurang suka kalau makan mie ayam itu dengan pakai daging ayamnya gitu. Jadi saya mie-nya saja gitu. Nah, pada saat itu airnya dibedakan 3. Jadi pas waktu kita beli mie itu 3 mangkok. 1 mie-nya saja, 2 airnya saja, 3 dagingnya saja. Air urang masuk dihijikeunnya. Jeung saosna, jeung kecapna kan gitu. Di situ enggak. Mie-nya, airnya, dan dagingnya. Karena saya itu tidak suka daging, maka saya berikan kepada teman-teman saya. Kemudian airnya juga, karena saya tidak suka dengan air yang berminyak, saya kasih juga ke teman. Nah, yang saya makan cuma mie-nya, dikasih kecap saja gitu, dan saus. Kemudian saya makan, teman-teman makan semua, bilang enak sekali ini. Tapi pas waktu keluar dari restoran itu, kita semuanya terkejut. Kenapa? Karena restoran itu adalah mie pangsit ayam babi. Jadi airnya air babi. Kita terkejut semua. Katanya dibilang enak katanya. Tapi pas setelahnya ada babi ini bagaimana? Akhirnya bertanya, bagaimana cara membersihkannya? Jika kita makan makanan dan minuman yang najis, seperti makanan yang berzat babi, apalagi itu mah minyaknya minyak babi, nggak tahu kalau dagingnya, karena dagingnya itu kemerah-merahan. Untung kata saya tidak suka makan daging. Kemudian airnya pun saya berikan kepada mereka, karena saya lihat itu ada minyaknya. Di atas itu kayak minyaknya banyak sekali. Jadi ada minyak, kemudian baru airnya gitu. Saya kurang suka dengan yang berminyak-minyak itu. Tapi setelahnya tahu bahwa itu udah babi, saya bersyukur. Kenapa? Perut saya tidak kemasukan
yang najis. Nah, teman-teman bertanya, bagaimana cara membersihkannya? Akhirnya saya lihat-lihat di dalam kitab, cara membersihkannya adalah dia harus kekemu nih, kalau gitu, berkemas dengan 6 kali berkumur. Kalau sekarang mau berkumur dengan air, berkumur dengan antiseptik, itu. Nah, ada di dalam fikih itu, karena sudah dimakan, maka harus dibersihkan juga duburnya 7 kali. Yang 6 kali itu dengan air dan sabun. Yang ketujuhnya itu harus dibersihkan dengan tanah di dubur, di anus itu. Nah, itu saking fikih Islam itu mengharamkan babi dan anjing. Nah, itu teknisnya. Kalau pertanyaannya, Pak, bagaimana kalau dulu saya suka makan itu tapi belum tahu, apalagi kalau saya dulu memang masih bukan muslim tapi suka makan itu, sekarang jadi muslim. Wah, kalau dulunya bukan muslim sekarang muslim, tatkala syahadat itu habis dosanya. Apapun yang diperlakukan mereka itu habis dosanya, dihapus. Ya. Kal walad yuladu ala ummiha atau ala fitrah. Jadi orang yang masuk Islam tadinya non muslim itu tatkala syahadat itu mereka amal-amal yang sudah terlampaui itu Allah hapus semua, seperti bayi yang tidak memiliki dosa apa-apa. Tapi kalau sudah masuk Islam, nah itu harus mengikuti aturan Islam. Tidak boleh lagi makan yang diharamkan oleh fikih Islam. Yang biasanya suka makan daging anjing dan babi, maka setelahnya syahadat harus ditinggalkan. Gitu. Ya. Apalagi kalau yang masuk Islamnya sudah dewasa. Itu ya. Baik. Gitu aja enak. Di dalam Islam itu sangat luwes. Ya. Tidak memberatkan, fleksibel. Banyak aturan-aturan solusi. Harus begini, tapi kalau tidak bisa boleh begini. Nah, itu hebatnya kami Islam itu. Ya. Bagaimana kalau membersihkan diri dengan air hujan? Boleh. Air hujan langsung. Itu boleh dipakai untuk berwudu. Bagaimana Pak kalau pertanyaannya, kalau saya wudu di air panas? Kalau air yang panas berdidih tidak boleh, karena itu akan mencederai. Tapi kalau air panasnya air hangat yang kayak di kolam renang itu boleh atau tidak?
boleh. Apalagi kalau airnya yang mancur di air panas, tapi yang jangan panas atau hangat lah. Nah gitu, boleh ya. Kalau mana dengan air salju boleh kalau kuat. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.